Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita jumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan untuk setiap pengorbanan Tuhan yang besar yang telah Tuhan nyatakan dan berikan dalam hidup kita. Sungguh indah Engkau Tuhan, tak terselami apa yang Kau pikirkan dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengorbananku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
dan berharga Engkau atas hidup kami. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa membalas akan segala kesetiaan-Mu atas hidup kami. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami boleh menikmati itu juga setiap hari, bahkan hari ini Engkau nyatakan kesetiaan-Mu atas hidup kami. Walaupun kami menyadari bahwa kami seringkali tidak setia, kami seringkali lalai dalam melakukan setiap janji-janji-Mu Tuhan, dalam kami melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu setia dan tetap setia. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sahabat kami, Engkau adalah Bapa kami, dan Engkau selalu dekat dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau hari-hari ini, lebih dalam lagi mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan Tuhan Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami dimanapun kami berada. Satukan roh kami, satukan hati kami. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia hiduplah, Dia benar.
hidup, Yesus kita hidup. Puji Tuhan, haleluya. Jauh dariku, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
hanya Engkau yang kami butuhkan dan kami perlukan saat ini Tuhan. Kami butuh firman dan Roh Kudus yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Saat ini kami buka hati kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan, nyatakan pikiran Tuhan, nyatakan kehendak Tuhan lewat hamba-Mu bagi kami semua, dan buatlah kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu dengan taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu hari ini Bapa, dan kami terima firman Tuhan dan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Rencananya sempurna, indah, dan selalu baik buat saudara dan saya. Saat ini kita ada di minggu pertama di bulan Mei, dan kalau kita bisa melewati bulan demi bulan dan sampai pada saat ini, itu semua bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri, tapi bersyukur selalu kepada Tuhan yang sudah menolong dan memampukan kita. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu iman yang teguh. Dalam foto ini saudara dapat melihat sebuah pohon. Tapi pohon ini miring posisinya. Mengapa? Karena pohon ini telah melalui kondisi yang sangat menantang keadaannya, yaitu angin keras, badai yang hebat melanda pohon ini sampai posisinya menjadi sedemikian miring. Tapi hebatnya adalah pohon ini tidak tercerabut dari tanah di mana dia berakar. Dia tetap ada di sana karena dia kuat berakar sampai ke dalam. Demikianlah kita juga saudara. Kalau kita berakar kuat di dalam Kristus, maka apapun pencobaan, apapun tantangan yang ada, kita tidak akan terjatuh dan kalah, tapi kita akan tetap berdiri dan menang oleh karena iman yang teguh di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapa yang dimaksud dengan kamu dalam ayat ini? Bukan hanya orang-orang jemaat di Kolose, tapi kita semua saudara yang percaya kepada Tuhan. Kita semua diminta melalui ayat ini supaya berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Kata dia di sini berbicara tentang Kristus Yesus Tuhan. Dan kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Jadi iman kita tidak boleh stagnan saudara. Jangan sampai iman kita tidak bertumbuh. Dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, entah itu 5 tahun mungkin, atau ada yang baru beberapa bulan yang baru percaya, ada yang mungkin sudah 10 tahun, bahkan lebih, mungkin 30, 40, 50 tahun. Iman kita tidak boleh sama dengan iman kita ketika baru percaya. Iman kita haruslah bertambah, semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan tergoyahkan dengan apapun juga. Berbicara tentang iman saudara, seorang penginjil, teolog dan pendeta bernama Oswald Chambers pernah mengatakan, iman yang paling murni adalah iman yang tidak menuntut bukti fisik.
Kita seringkali meminta bukti kepada Tuhan untuk supaya kita beriman. Tapi iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar, iman yang sejati, tidak membutuhkan bukti dari Tuhan. Sekalipun Tuhan sanggup memberikan bukti, kuasa, mujizatnya dalam hidup kita, tapi iman kita tidak bergantung pada itu semua. Iman kita bergantung pada Tuhan. Iman kita didasarkan pada pribadi Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya, kata iman dituliskan dengan kata pistis. Dan uniknya saudara, kata pistis ini bukan hanya berbicara tentang iman, tapi juga mengandung makna setia. Orang yang beriman adalah orang yang setia. Ini merupakan satu paket, saudara. Tidak bisa kita mengatakan kita beriman, tapi kita tidak setia. Dan tidak mungkin juga orang menjadi setia kalau dia tidak punya iman. Iman dan kesetiaan itu berjalan beriringan. Kalau kita beriman pada Kristus, maka sampai akhir hidup kita tetap setia dalam iman kita. Termasuk juga dalam pencobaan, dalam masalah, pergumulan. Kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Berbicara tentang iman yang teguh, saudara, bagaimana iman teguh itu? Kita akan belajar 5 hal di antaranya. Yang pertama adalah iman yang teguh adalah tetap beriman sekalipun dalam masalah yang berat. Ada contoh dalam Alkitab, yaitu seorang bernama Ayub. Ketika ia dalam pergumulan yang berat, dalam penderitaan yang hebat, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 bagian B, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sulit saudara seringkali kita rasa ketika kita diperhadapkan pada masalah yang hebat. Sulit untuk beriman, sulit untuk mempertahankan keyakinan dan kepercayaan kita. Tapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan mau agar kita beriman yang teguh dalam segala masalah, persoalan berat yang kita alami. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18 tertulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Orang yang beriman teguh tidak akan goyah imannya, tidak akan berubah keyakinannya, meskipun ada masalah finansial, sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada penderitaan. Apa masalah saudara saat ini? Apa pergumulan yang kita sedang hadapi? Mari tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua saudara, iman yang teguh itu bagaimana? Yaitu tetap beriman sekalipun ada godaan yang sangat menarik. Lingkungan dunia di mana kita hidup ada begitu banyak godaan. Ada banyak cobaan saudara. Ada orang yang bisa bertahan dalam imannya ketika mengalami penderitaan atau kesukaran, tapi imannya menjadi goyah ketika ada godaan dalam kenyamanan. Entah kita dalam kenyamanan atau dalam kekurangan, penderitaan, iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pencobaan boleh datang, tapi iman kita harus kuat, saudara. Kita harus tahan uji dalam segala situasi. Apa yang saat ini sedang menggoda saudara? Apakah jabatan, posisi, harta, materi, atau wanita, atau pria? Seringkali kita mendengar ada 3 macam godaan, yaitu harta, tahta, dan wanita. Tapi bagaimana dengan wanita? Hakikatnya sama juga,
yaitu harta, tahta, dan pria. Seringkali keinginan hawa nafsu dunia, kedagingan menggoda kita untuk meninggalkan iman. Tapi mari saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh dalam iman kepadanya. Yang ketiga saudara, iman yang teguh itu adalah iman yang tetap ada sekalipun tidak ada mujizat. Rasul Paulus pernah mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Dia adalah pelayan Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Tapi ada situasi dalam kehidupannya di mana dia menyebutnya sebagai duri dalam daging. Situasi duri dalam daging ini berkaitan dengan kondisi fisiknya. Dan dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menolongnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika mujizat tidak terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap percaya dan beriman teguh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan terpaku hanya kepada mujizat, saudara. Tapi tujukan mata kita kepada Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kita. Tuhan Sang Pembuat mujizat. Mungkin tidak mengerjakan mujizat seperti yang kita harapkan. Tapi hati kita hendaknya tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan punya rencana indah buat setiap kita. Adakah situasi saudara saat ini sedang bergumul dengan persoalan dan menanti-nantikan mujizat Tuhan yang belum kunjung juga tiba? Mari tetap beriman kepada Tuhan. Percaya Tuhan selalu baik buat saudara dan saya. Yang keempat saudara, iman yang teguh adalah tetap beriman sekalipun ada ancaman nyawa. Di beberapa wilayah negara di dunia ini masih ada penindasan, ancaman dan pembunuhan terhadap orang-orang yang percaya pada Kristus. Di Nigeria ada Boko Haram yang menculik dan membunuh orang-orang percaya. Di beberapa negara Timur Tengah ada ISIS dan organisasi-organisasi ekstrim radikal yang menganiaya orang-orang beriman. Di Indonesia masih ada insiden penutupan gereja dan aksi-aksi penolakan serta ancaman terhadap iman kita. Namun dalam keadaan yang demikian saudara, biarlah iman kita tidak berubah, tapi tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 11-12 Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Masa kecil saya selama beberapa tahun sempat tinggal di kota Makassar, dulu disebut Ujung Pandang. Ayah saya bertugas di sana. Kami semua sekeluarga tinggal di salah satu area di Ujung Pandang. Dan saya ingat saudara, rumah kami beberapa kali dilempari kotoran manusia oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum tetangga kami ada yang tidak senang dengan keberadaan kami, oleh karena kami orang yang percaya. Tapi situasi itu tidak membuat iman kami lemah. Sebagai anak yang masih kecil, saya menyadari bahwa iman di dalam Tuhan seringkali menghadapi tantangan dan ancaman. Yang kelima saudara, tetap beriman meskipun tidak mengerti. Orang yang imannya kuat teguh di dalam Tuhan tetap akan percaya sekalipun dia tidak memahami apa yang terjadi. Sekalipun ia tidak memahami akan Tuhan secara penuh dan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti saudara. Mengapa terjadi demikian? Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami.
tentang sifat Tuhan ataupun pribadinya. Tapi dalam hal yang demikian, dalam situasi seperti ini, iman kita hendaknya tetap kuat dalam Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Pengertian kita terbatas, saudara. Kita diberikan kemampuan berpikir oleh Tuhan, tapi jangan kita bersandar secara total kepada pengertian kita sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada nats firman Tuhan hari ini, Kolose 2 ayat yang ke-7. Di situ dinyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari tetap kuat di dalam iman, terus bertambah teguh dalam iman, berakar semakin dalam di dalam Kristus, dan bertumbuh di dalam Kristus. Dalam segala keadaan dan situasi yang terjadi, biarlah iman kita tetap kuat dalam Tuhan, sampai kita masuk dalam kemuliaan kekal, berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, dalam surga yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian, menolong kami untuk memahami bagaimana seharusnya iman kami di dalam Engkau. Bukan iman yang biasa-biasa, bukan iman yang terus begitu saja, tapi iman yang semakin hari semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga kami kuat dalam iman kami, tetap teguh dalam iman. Sekalipun ada masalah, persoalan berat, sekalipun ada tantangan, godaan, sekalipun tidak ada mujizat, dan sekalipun nyawa kami menjadi ancaman, dan meskipun ada hal-hal yang tidak kami mengerti mengapa terjadi, ajar kami untuk selalu teguh dalam iman. Kuatkan iman kami Tuhan, untuk terus percaya kepadamu sampai akhir hidup kami di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan dalam pekan ini, dalam segala tugas tanggung jawab kami, apa yang kami kerjakan dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala sesuatu. Pimpin kami agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang ada di rumah sakit, maupun yang terbaring lemah di rumah, yang sedang terganggu kesehatannya. Lawatlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang sedang putus asa, kehilangan semangat, yang kecewa, bangkitkan kembali semangat mereka. Yang terikat kuasa kegelapan, lepaskan ya Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, berikanlah jalan keluar. Kami percaya kami mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan. Penyertaan-Mu memampukan kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.